Uang itu harus kamu sebarkan di tempat-tempat yang banyak dilalui orang. Siapapun yang menemukan dan membawanya pulang akan kehilangan semua milik mereka. Dan uang mereka itu akan ke tempat penyimpananmu di rumah. Aku kaya! Gak bisa. Saya punya sertifikat dari tanah yang kalian tempatin. Itu surat sertifikat bodong. Nih, saya punya sertifikat asli. Saya juga punya sertifikat asli. Makanya sekarang, kalian pergi dari sini. Saya mau jual tanah ini ke pengembang perumahan. Nggak bisa. Ini rumah kami. Mereka harus pergi. Aku nggak boleh kehilangan tawaran yang besar dari pengembang perumahan yang mau menggusur. Wulan? Pak, ini ada apa ya? Ini nih, orang-orang ini nih. Seenaknya tinggal di lahan orang. Enak aja. Ini tanah punya saya. Suami saya jelas punya sertifikatnya. Rumah ini satu-satunya peninggalan orang tuanya. Semua surat tanahnya juga lengkap. Ya tapi suami saya juga punya, Ibu. Tunggu sebentar. Kalau sertifikat rumahnya ganda, menurut Aini lebih baik dicek ke kantor BPN. Tapi menurut Aini sih tanah dan rumah ini harusnya milik bapak dan ibu, soalnya kan warisan dari orang tua. Ini nggak usah ikut campur ya. Oh, iya, saya tahu. Pasti kamu iri ya sama saya ya? Iya, karena saya berhasil menjual banyak properti dan jadi kaya. Iya. Kamu tuh apaan sih? Sales promosi perumahan, tapi nggak pernah ada kemajuan. Enggak, bukan kayak gitu, Tama. Bilang aja, kalau kamu tuh iri sama teman kamu nih, Wulan. Sejak dia nikah sama saya, dan sekarang dia menjadi orang kaya. Iya kan? Enak aja. Mana mau aku sahabatan sama Aini, nggak level. Kamu jangan keterlaluan ya, Tama. Sabar ya. Aini tenang ya. Maaf nih Bang Tama, cuman biar semuanya jadi lebih jelas, Bang Tama bisa nggak buktiin terus jelasin gimana caranya Bang Tama bisa dapat sertifikat itu? Ya biar jelas semuanya. Gak perlu dibuktiin, udah jelas ini. Dani, udah kagak usah pakai pembuktian tuh mah. Gue tau banget tuh orang tuanya tinggal di mari. Iya kan? Nih dulu dia brojol di rumah ini, sekolah, sampai nikah di rumah ini. Tama, gue bingung ya, kok lu bisa-bisanya sih punya sertifikat? Jangan-jangan palsu lu ya. Benar pisan, bisa jadi dipalsukeun nya kumaneh sertifikatna. Walah, biar gede senang toh. Tama, jangan serakah jadi orang toh. Duh, kurang ajar. Gue berani melawan aja. Tenang semuanya. Sudah tenang. Nggak perlu sampai harus ribut seperti ini. Apalagi ini sudah malam. Kita tunggu saja pembuktian sertifikat yang asli di BPN nanti. Lagi pula Tama, saya rasa untuk membuktikan sesuatu tidak perlu sampai menjatuhkan atau merendahkan profesi seseorang. Pokoknya tidak boleh ada bukti sama sekali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gede banget apinya. Rumah Pak Parto kebakaran Bang, itu Bang. Minta tolong warga. Cari air. Tolong. Kebakaran. Ambil air Bang. Tolong. Ayo. Lah emangnya bagaimana sih Dan semalam tuh kebakarannya? Kok bisa ya? Jadi mendadak tuh api udah besar aja kan. Terus saya sama warga berusaha buat nolongin. Begitu saya lagi nolongin istrinya, itu api makin menjadi-jadi besarnya. Terus sampai atap tuh rubuh. Astagfirullahaladzim, serem banget ya. Dan ya disitulah suaminya nggak berhasil diselamatin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan toh.
Padahal ya, entu orang gua tahu baik bener. Bu, kenapa ya? Kalau orang baik ada aja cobaannya ya Bu Terus ada nih kumaha eta teh nasib istrina, terus sekarang teh istrina teh pergi kemana gitu, pan rumahna teh kebakar gitu. Hah, iya tuh. Dengar-dengar sih dia pulang ke rumah orang tuanya. Jadi entu bekas rumah kebakarannya ditinggalin begitu aja? Iya. Ini uangnya, Bu. Udah deal ya, Bu? Ibu sendiri kan yang mau dengan harga segitu? Iya Bu, itu udah bagus loh harga segitu. Karena kali ini rumah tinggal tanah aja. Semuanya udah habis terbakar. Saya juga sudah tidak sanggup kalau bangun rumahnya lagi. Belum lagi saya harus teringat kenangan dengan suami saya. Terima kasih Pak, Bu, saya permisi. Sama-sama, Bu. Halo. Sertifikat rumahnya udah ada di tangan saya. Rumahnya udah hancur. Jadi kalian nggak perlu keluarin uang untuk menghancurkan rumah ini. Jadi bisa dong. Kalau selisihnya untuk komisi saya. Saya akan ketemu kalian di kantor ya. Komisi apa, Tama? Kamu berhasil dapetin tanahnya Pak Anwar. Apa kamu yang sengaja ngebakar rumah ini? Kamu sirik ya? Ya wajar dong kalau saya dapat untung dan harga yang lebih murah. Tanpa saya bujuk. Ibu itu sendiri yang mau jual. Ya nggak? Tapi semalam kamu dari mana? Iya sama istri lah Wulan. Lagi juga apa urusannya ya saya harus lapor dan ngasih tahu sama kamu ya? Kamu udah tahu kan, kebakaran itu karena konslet. Udah jelas banget kok. Lagian kamu nih ngapain sih? Cemburu ya sama kita? Hah? Makanya kamu tuh cari suami yang kaya, yang sukses. Kayak Mas Tama. Biar kamu gak ngurusin hidup orang. Ya. Ini sayang, buat kamu. Gila. Banyak banget, Mas. Segampang ini kamu dapat uang. Usaha pengembangan perumahan itu untungnya sangat cepat banget. Nanti kalau ada lain lagi, aku akan beli. Biar untung kita makin banyak. Mas, tapi bentar deh. Daerah sini bukannya punyanya Aini ya? Nanti dia marah-marah lagi kayak tadi. Udah, kamu nggak usah urusin dia. Halo Tam. Ben. Gimana? Tanah yang saya minta udah ada? Soal itu tenang aja Tam. Saya lagi carikan lokasi dan harganya yang paling cuan buat kamu. Cakep itu. Kamu yakin membeli tanahnya? Kamu gak akan pakai uang hasil developer ini kan? Tenang sayang, nanti aku cari tambahannya. Yaudah. Walah, rumah yang kebakaran itu dibeli sama Mas Tama. Tapi sama Tama dijual lagi ke developer tuh. Yen, nih WhatsApp-nya. Ya elah, si Tuti timbang beginian aja laporan. Apa sih yang kagak nyampe ke kupingnya Yeyen? Hah? Secara Yeyen mah kupingnya ada sinyalnya berdenyut-denyut. Kayak antena gitu ya. Nih, kata Warkamson, warga kampung sono, ya, suasananya jadi kagak enak. Berisik banget. Lagi bangun apa tuh namanya yang rumah apa komplek yang privat-privat gitu? Kluster. Bukan, klasber. Itu yang benar.
Ini hasil keuntungan kita. Ini buat kamu, jalan-jalan, shopping. Ini buat aku ya. Enak aja, kan nggak ngasih. Nih ya, ini buat aku, buat belanja, buat segala macam. Nih, ini modal buat kamu. Ini. Asli ini ya? Asli lah. Aman itu. Ya. Terima kasih. Halo, Tam. Bro. Ini sertifikat. Ini uangnya. Oke. Saya tunggu dulu ya. Ya. Boleh saya pinjam bolpennya? Saya mau catat nomor telepon orang sebentar. Emang masih zaman ya? Nyatat nomor HP pakai pulpen. Iya. Mana ada sih di zaman sekarang ada yang nggak punya HP? Iya juga sih. Wah, Mas. Aku bangga banget loh sama kamu. Kamu pinter juga ya berbisnis. Sayang, tanah ini baru aja aku beli. Tanah ini bakal aku jual lagi dengan harga yang lebih tinggi ke developer kemarin. Pak Beni, tanah yang kamu jual ke saya, sertifikatnya palsu. Balikin uang saya! Mas tahu dari mana kalau sertifikat Mas itu palsu? Saudara saya ada yang notaris. Dan dia sudah mengecek keaslian sertifikat ini. Dan ternyata apa, Pak? Palsu! Gini, Pak. Kalau sertifikat tanah ini asli, harusnya nggak ada cap seperti ini. Sertifikat saya juga palsu? Saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas, kalau sertifikat asli, nggak mungkin ada cap seperti ini, Pak. Ini palsu. Saya nggak tahu apa-apa ya. Di sini saya cuma perantara saja. Sama kayak kamu kan, Nan? Cuma calo, ya kan? Ben! Ben! Mana lo? Tunggu! Mas, kamu nih gimana sih? Teledor banget jadi orang. Gimana kita mau untung kalau kayak gini caranya? Utang udah ada di mana-mana. Semua harta kita udah habis, Mas. Semua perhiasan aku juga udah habis. Terus sekarang kita tinggal di kontrakan butut kayak gini. Udah, nanti aku cari yang bagus ya. Nah, begini nih, kalau usaha yang dipakein tuh kagak berkah, lu ngaku-ngaku punya sertifikat, tau-taunya dia yang punya sertifikat palsu. Makanya toh, jadi orang jangan sambang, ngantrak tah. Ibu-ibu, kalau yang nggak ngerti apa-apa, mendingan gak usah ngomong deh, apalagi ngomong sembarangan, ya. Kunaon ngatur atunya, bener tuh Yan? Bener banget. Biarin aja nih. Ibu-ibu bertiga ini emang dasar kerjaan yang ngurusin aja hidup orang. Kalian tuh pernah sekolah gak sih? Hei, yang di sekolah kan mana teh, ha? Kayaknya kalau kerjaan kita teh memang ngurusin wakam sih gitunya, cari informasi terkini. Babang? Tidak ada manfaatnya berdebat seperti ini. Tinggalkanlah perdebatan meskipun kamu merasa benar.
Tuh, dengerin ya, ibu-ibu bawel. Lama-lama kayak... Ini. Waduh. Antar aku ke rumah kamu. Aku ikut ya. Jangan. Kamu tolong ngelerai mereka. Aku perlu ketemu dengan Bu Nurul. Antar aku sekarang ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Najidan, padahal kan bisa transfer, nggak perlu repot-repot. Lagian ibu juga nggak buru-buru kok. Nggak repot kok, Bu. Mendingan saya langsung kasih aja cash. Najidan, jangan pulang dulu ya. Duduk dulu biar ditemenin Aini. Ibu mau siapin makanan untuk anak panti. Ibu titip ya? Iya, Bu. Silakan, Bu. Tadi kamu kenapa, Ai? Tadi pas ada pertengkaran, kamu kelihatan nggak peduli gitu. Padahal Aini yang aku kenal, pasti langsung akan melerai. Aku tuh kurang peka aja sama kamu. Dia udah ngehina aku berkali-kali. Sampai-sampai aku dibilang nuduh dia kalau aku gak suka sama keberhasilan dia. Aini, seperti apapun perlakuan orang terhadap kita, jangan sampai membuat kita membenci orang itu. Apalagi senang ketika orang itu lagi dalam musibah. Kau takkan pernah mungkin untuk kembali. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Maaf kalau aku udah ngecewain kamu. Enggak kok. Aku nggak kecewa sama kamu. Aku ngerti, sebagai manusia, kamu pasti marah dan kecewa. Tapi ketika itu terjadi, jangan sampai kamu lupa atau bahkan nggak memaafkan orang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mai, Perdebatan warga barusan udah selesai. Jadi aku bisa segera ke sini. Ayo Zidan, kita kan masih harus meeting lagi ketemu sama klien. Ya udah, kalau gitu aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Zidan, tunggu sebentar. Tadi titipan ibu. Oh iya. Oh ya udah, ini jangan lama-lama ya, buru-buru soalnya. Iya, tunggu sebentar ya Zidan. Bu. Waalaikumsalam. Bulan, kamu kenapa, Nak? Mau pulang aja dulu ya, Bu, di rumah Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pulang ya sama aku. Sayang, tadi aku sedih. Nyampe ke kontrakan kamu nggak ada. Malah aku nemu surat perpisahan dari kamu. Aku mau pulang, tapi ada syaratnya. Aku nggak mau tahu ya, kamu ngelakuin apa. Dan yang pasti, aku pengen jadi kaya lagi. Lebih baik aku pisah sama kamu daripada aku hidup miskin, Mas. Bulan, istighfar. Sebagai istri,
Lebih baik jika kamu dampingi suami kamu dalam keadaan apapun. Pokoknya aku mau pulang kalau kamu udah banyak uangnya. Bang Tama, mau kemana bang? Dan saya habis dari itu rumah teman. Wah, di rumah teman. Kirain saya abang mau ke rumah Kiseno. Kiseno? Dukun dia? Iya, oh abang belum tahu ya. Jadi tuh biasanya nih orang-orang kalau lewat sini pasti mau ke rumah Kiseno. Katanya tuh dia bisa mewujudin keinginan orang-orang. Tapi saya sih nggak percaya gitu-gituan bang. Lo pasti dari sana kan? Iya sih, cuman saya nganterin sayuran doang. Ya nggak tahu sih itu sayuran mau dimakan apa buat sajen. Ya udah deh Bang Tama, saya lanjut muter lagi ya, mau nganter pesanan. Ya. Ya. Oke Dan. Ya bang. Rumahnya Kisono gede banget ya. Berarti dia dukun yang sukses. Ini bisa jadi solusi buat aku. Kiseno, saya mau ikut pesugihan. Saya mau jadi orang kaya, Ki. Soalnya saya dendam sama orang yang sudah menipu saya. Sudah lihat kan? Sudah jelas pesugihan bisa bikin kaya. Pakai pesugihan uang gaib seperti saya, uang kamu akan berlipat dan tidak akan pernah habis. Siap, Ki. Saya mau, Ki. Tapi ada uang mahar yang harus kamu bayarkan. Jumlahnya tergantung dengan uang yang nanti akan kamu dapatkan. Siap, Ki. Saya mau. Assalamualaikum. Salam. Sayang. Apa? Aku tahu sekarang caranya gimana kita bisa kaya lagi. Dan kita nggak dihina sama warga sini lagi. Emangnya aku punya ide apa? Tadi aku ketemu sama dukun sakti. Namanya Kiseno. Nah, dia mau bantu kita untuk kita bisa kaya lagi. Tapi Tapi dia minta mahar yang tinggi, yang gede banget. Kan masalah sekarang aku lagi nggak ada uang. Kamu jangan ngelakuin hal-hal yang aneh ya, Tam. Cari bisnis yang baik, kerja yang benar, yang halal. Bu, Ibu boleh minta tolong ke kamar dulu nggak, Bu? Ulan mau bicara empat mata sama Mas Tama. Maaf ya, Bu. Gimana? Jadi ini dukun benar-benar sakti. Udah banyak yang dibantu sama dia. Rumahnya aja gede banget. Kamu mau nggak kita jadi kaya lagi? Ya, aku sih mau aja, Mas.
jadi kaya lagi. Tapi karena kita nggak punya uang, Mas, buat mahar itu. Aku tahu. Gimana kalau kita gadein sertifikat rumah ibu kamu ini? Aduh, jangan bangun. Aku ambil dulu nih duitnya buat jaga-jaga. Tama, ngapain kamu kamar ibu? Kamu ngapain kamar ibu? Tama, apa yang kamu ambil? Bu. Ibu udah ya. Bulan, apa-apaan ini? Minggir. Bu, udah ibu tenang aja. Ntar biar Bulan yang jelasin sama ibu semuanya. Ibu ya. Mau kemana kamu? Bukan urusan kamu. Sebentar. Saya dengar di dekat sini ada restoran yang buka lowongan pekerjaan. Dan infonya gajinya lumayan karena sudah di atas UMR. Siapa tahu kamu berkesempatan untuk bekerja di sana. Nggak dulu deh. Saya buru-buru ya. Apa ini? Berbuat syirik dengan pergi ke dukun tidak akan membawa keberkahan ke dalam hidupmu. Nggak ada yang bisa menghalang saya. Saya harus segera ke rumah Kiseno. Saya harus cepat kaya. Ada 2 jenis uang goib yang bisa kamu gunakan. 2 jenis, Ki. Maksudnya apa, Ki? Jenis pertama, uang bibit. Ini untuk keberuntunganmu sehari-hari. Uang ini harus selalu kamu simpan di dalam dompetmu. Berapapun uang yang keluar dari dompet itu akan kembali dengan jumlah berkali lipat. Ini luar biasa, Ki. Terus yang kedua apa, Ki? Jenis kedua, uang tumbal. Jumlahnya 13 lembar, uang 100 ribuan. Uang itu harus dilipat dengan cara khusus. Seperti ini. Bisa-bisanya kamu diemin Tama ngambil sertifikat rumah dan simpanan ibu? Itu semua hasil jeripayah ibu selama ini, nak. Loh, ibu nih gimana sih ya? Ibu selalu kasih tahu Wulan. Wulan itu harus nurut dan ikutin apa kata suami. Sekarang Wulan udah nurutin, Bu. Kenapa jadi ibu yang marah-marah lagi sekarang sama Wulan? Nurutin suami ada batasnya. Kalau suami salah, tugas istri ngingetin, bukannya malah ikut-ikutan. Aduh, udah deh, Bu. Lagian juga Mas Tama akan kembaliin kok sertifikat rumahnya.
Sama aja Bu, ntar kalau ibu meninggal, rumah ini juga kan jadi hak milik Wulan. Apa bedanya? Astagfirullah, Wulan. Tega banget kamu bilang begitu sama ibu. Udah deh Bu, Wulan capek mau tidur. Astaga. Uang itu harus kamu sebarkan di tempat-tempat yang banyak dilalui orang. Siapapun yang menemukan dan membawanya pulang akan kehilangan semua milik mereka. Dan uang mereka itu akan ke tempat penyimpananmu di rumah. Loh, ini duit siapa ya? Cicing, daripada riweuh ribut sararea, hompilah hompimpah we nya. Oke. Hompimpah alaihum gambreng. Dani, ini kamu nggak bawa mobil bak? Aku baru mau nyamperin kamu tuh mau beli tomat. Tomat di rumahku soalnya habis. uang modal buat belanja hari ini tuh hilang, Hilang? Iya. Oh, kok bisa hilang, Dan? Atau mungkin jatuh kali atau kamu lupa naro? Udah, aku tuh udah taruh di tempat yang paling aman. Terus aku juga udah cari-cari di setiap sudut kamar aku, di mobil, semua nggak ada, Padahal uang aku tinggal segitu-segitunya buat jualan, Kesel banget aku ya. Dan, kayaknya kita harus perketat keamanan lagi deh. Soalnya menurut aku kalau barang hilang kayak gini, siapa tahu aja ada maling. Iya sih, aku juga mikirnya gitu. Cuman heran aja kok bisa gitu. Gimana caranya bisa duitnya hilang? Sabar ya, Dan. Ya, coba kamu ikhlasin dulu. Siapa tahu Allah akan ganti yang lebih besar. Ya mungkin sekarang kamu lagi diuji untuk lebih sabar lagi. Sabar ya, Put. Sabar. Menurut ngomong sabar-sabar terus, aduh. Menurut duit ibu teh langit. Eta teh duit ibu teh dari suami ibunya buat belanja kebutuhan dapur sama mau traktir Yayan sama Tuti makan bakso untuk jadi atuh dan leungit kabeh hilang semua, menurut. Wah, ini bener nih. Ini uang asli nih. Wah, cepet banget yang hasil ini.
Kalau tahu hasilnya kayak gini, aku harus banyak nyebar uang tumbal. Biar aku semakin kaya. Kamu yakin nggak salah naruh, Mai? Coba kamu inget lagi. Mungkin jatuh di jalan atau terselip di rumah. Enggak. Aku inget banget, uangnya itu emang aku taruh di laci kamar aku. Tapi, ya mau gimana pun ini tetap salah aku sih. Jadi aku akan tetap ganti. Aku akan tetap ganti pakai uang aku sendiri. Tapi uang cashnya kemana ya? Yang aku takutin, kalau ternyata di kampung ini tuh ada maling. Bu, saya datang ke sini mau minta maaf sama ibu. Saya terpaksa dengan cara itu karena saya nggak punya pilihan yang lain. Tama, kalau kamu cerita ke ibu kan bisa bantu. Kenapa kamu milih bertindak sendiri dan gak bilang apa-apa ke ibu? Oh iya, Bu. Ini sertifikatnya, Bu. Dan ini uang yang kemarin terpakai. Alhamdulillah, Bu. Sekarang usaha saya sudah lancar. Jadi saya bisa tebus kembali tuh sertifikat. Tapi ini bisnis kamu beneran lancar. Berhasil semuanya. Alhamdulillah, usahaku sekarang udah lancar. Makanya aku sekarang mau nanya sama kamu. Apa kamu mau balik sama aku lagi? Nanti kita akan tinggal di kontrakan dulu sambil aku cari rumah baru untuk kita tinggal, ya. Kalian di sini aja dulu. Rumah ini cukup besar untuk kita semua. Enggak, Ibu. Makasih. Saya mau belajar tanggung jawab, Bu. Uang siapa yang jatuh ya? Tapi nggak ada orang. Ya udah kalau gitu besok aku masukin ke kotak amal masjid aja. Bu Nurul. Yayan? Ibu dari mana? Nggak takut hilang? Tadi culik loh. Yen. Siapa yang mau nyulik ibu udah tua begini? Udah kita pulang aja nyok. Udah, yuk kita pulang bareng. Traktir ke Bu, makan bakso ke. Sayang. Mas, kok muka kamu ketawa-ketawa gitu sih? Jadi gini, sayang. Kiseno itu ngasih aku uang bibit sama uang tumbal. Terus uang tumbalnya aku sebar jalan. Dan hasilnya... Mas, ini uang semua. Iya, sayang. Kita bakal jadi orang kaya lagi. Pokoknya kamu bisa belanja apa aja yang kamu suka. Banyak banget. Mas, pokoknya pertama-tama kita harus cari rumah yang bagus banget. Aku capek, Mas, tinggal di rumah sempit kayak gini ya. Itu gampang. Pokoknya kamu tenang aja. Aku akan cari rumah yang bagus untuk kita. Tapi yang paling penting, uang ini harus ngalir terus ke kita. Mas, ntar dulu deh. Tapi kamu yakin, Mas? Ini nggak akan minta tumbal gitu? Aku takut aja, Mas. Soalnya kan seram gitu loh. Tadi aja kamu bilang namanya uang tumbal. Kamu tenang aja. Kamu nggak usah khawatir.
Bener ya? Iya sayang. Kamu percaya sama aku? Ibu, ya sayang. Apa nggak sebaiknya Ibu buka rekening baru aja? Ya untuk naruh uang warga supaya lebih aman, Bu. Jadi kalau misalkan nanti ada warga yang mau minta, kita tinggal ngambil ke ATM. Bener juga tuh idenya Aini. Iya ya nak, kalau ditaruh di bank lebih aman. Ya udah kalau gitu nanti ibu akan omongi dengan pengurus dan juga warga supaya mereka mau naruh uangnya di bank. Kamu kan belum makan. Kita makan malam dulu ya sayang. Ibu. Ayo sayang. Banyak banget uangnya. Mas Tama! Mas! Mas! Lihat uangnya banyak banget. Pokoknya aku mau habisin uang ini semuanya besok. Makasih ya Mas. Ini banyak banget uangnya. Lihat tuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebentar. Ya. Ya. Ibu-ibu ada apa ini? Maaf ya saya mengganggu. Saya lagi perlu uang. Bisa kan saya ambil uang saya? Ada keperluan mendadak Bu. Boleh kalau ibu mau ambil uangnya. Tunggu sebentar ya. Maaf Bu jadi ngerepotin. Ya nggak apa-apa. Sebentar ya. Iya. Iya. Aini? Iya Bu. Bentar ya Bu. Kenapa Bu, ada apa? Tadi uangnya ibu taruh di sini tapi hilang. Uang simpanan warga yang dititipkan ke saya hilang. Saya udah cari-cari tapi nggak ketemu. Saya benar-benar minta maaf. Bu Nurul jangan ngada-ngada deh. Kita ini butuh duitnya sekarang nih. Iya tapi uangnya benar-benar hilang. Saya juga bingung. Saya udah taruh di tempat yang benar dan saya simpan hati-hati. Pasti duitnya bukan hilang. Tapi emang sengaja Bu Nurul pakai kan? Terus pura-pura ada pencuri. Astagfirullahaladzim Ibu. Tolong kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kita butuh uangnya sekarang. Lu semua pada denger kagak? Sabar, Bu Nurul lagi cari duitnya. Sabar gedek lu pada ya. Kagak mungkin lah Bu Nurul nilep duit lu pada. Lagi nih Ibu kayak baru kenal Bu Nurul sehari 2 hari aja. Gak mungkin Bu Nurul kayak gitu ya, sabar dulu. Nih, jangan-jangan nih di kampung kita udah ada lagi nih yang bikin pesugihan. Kalau begini caranya kita kudu investigasi coy. Bener pisan eta teh maneh teh yennya dengekeun ibu-ibu. Yeuh, nu kahilangan duit teh bukan cuma Bu Nurul, tapi Iput. Ada nih kesarua. Geus loba kitu nu kalengitan duit. Bener tuh. Walah, Bill Gates tenang toh. Ternyata kampung kita banyak maling lagi. Aduh, gimana toh Bu Nurul? Berat juga ini ya. Pakai gelang, aduh pakai tas lagi. Berat banget ini, mahal. Ibu-ibu, jangan terlalu percaya sama Ibu Nurul. Kita kan nggak pernah tahu isi hati orang. Banyak tau gak sih orang alim, tapi tetap aja nipu, ya kan? Iya juga ya. Iya. Bulan. Cukup ya? Cukup kamu ngompor-ngomporin warga dengan fitnah kamu. Itu semua nggak benar. Itu semua fitnah ibu-ibu. Kok kamu tega sih memfitnah saya? Saya salah apa sama kamu? Emang bener kan kamu sama ibu kamu itu suka nilep uang-uang warga?
Aku aja deh. Lagian kamu tuh iri kan sama aku? Buat apa aku iri? Lagian kamu juga nggak sekaya itu. Emang aku lebih kaya kok dari kamu? Tuh lihat. Emang kamu bisa tuh beli perhiasan, beli anting, beli tas mahal nih. Nggak bisa kan? Wulan, kok mungkin Ari, mungkin gue perhatiin, mungkin yakin aja gue kalau lu entu pelaku pesugihan. Jangan suka main keroyokan ya. Ada buktinya nggak kalau emang saya pesugihan? Lu ngaku aja kalau lu tuh pelaku pesugihan dan lu mau jadiin kita warkam di sini jadi tumbal lu. Begitu? Hah? Enggak, enak aja. Kalau jadi perempuan tuh ya, jaga mulut kamu diri. Bisa menempatkan kamu diri. Jaga mulut kamu diri. Ibu Yayan, tolong. Apa kata orang-orang nanti kalau misalnya Ibu Yayan setiap menyelesaikan masalah selalu dengan kekerasan, Bu? Kalau memang ada kecurigaan, silakan siapkan buktinya. Tuh kan, mana buktinya? Udah yuk guys, cabut. Ayo. Pada sirik aja. Pesugihan. Aini. Tenang Aini. Kita nggak boleh marah-marah. Harus bisa kontrol emosi. Kamu hebat, Aini. Kamu bisa sabar dan kamu bisa nahan emosi kamu. Makasih ya Zidan. Mungkin tadi kalau kamu nggak ada, mungkin aku udah kelepasan, nggak bisa kontrol emosi ke Wulan. Bang, baksonya 3. Oh 3, mie campur. Siap. Bu. Iya Mbak. Mau kemana? Mau ke situ? Gak mau makan bakso dulu atau mie ayam gitu? Enggak deh. Saya traktir loh. Saya lagi banyak rezekinya tuh. Lagi banyak kan duitnya. Seriusan? Ya iyalah seriusan. Masa iya saya bohong? Ya udah boleh Mbak. Bu, langsung aja pesan yang banyak. Kalau perlu panggil semuanya tuh. Siapa tuh di rumahnya bungkus juga boleh. Udah cepetan. Saya yang bayar semuanya. Oke. 5 ya Bang? 5. Pak. Mie campur. Ya. Ya Pak. Aduh, baru pernah ini. Namanya kita jalan-jalan ada angin gede begini. Udah kayak di pantai kita ya. Waduh, Ibu. Lihat tuh si Wulan nih, lihat tuh. Kayaknya dia sengaja dah traktir warkam si makan bakso. Olo Yen, kamu teh bener pisan atunya. Lagian ngapain juga dia teh harus diposting gitu ke grup Wakamsi. Lah, jangan-jangan Put, dia lagi banyak duit, terus dia mau pamer sama Warkamsi gitu toh Put. Ibu-ibu, kita itu nggak boleh berprasangka buruk. Kita kan nggak tahu isi hati dan niat seseorang. Mungkin memang niatnya baik pada mau nraktir kita, ada rezeki lebih, iya kan? Ya elah. Emang Ibu Nurul lupa apa? Noh, tabungan warga tiba-tiba pada hilang. Kalau ini Maya Yeyen udah yakin pakai banget. Fit, no debat. Tuh si Wulan kayaknya pakai pesugihan. Dan kita ini sebenarnya udah jadi korban, cuman kagak nyadar aja. Bener toh? Bu Dewi. Maaf ibu-ibu, anak saya nggak pakai pesugihan. Ibu-ibu jangan asal tuduh. Ini nih pasti nih timnya Bu Nurul ya, yang dikit-dikit pikirannya tuh pos kamling aja. Positif ting meren ya. Itu maksud gue. Ibu coba ya, kalau anak ame mantu banyak duit ya, dicek dulu ya. Mana tahu dia ngelakuin kerjaan yang kagak bener, begono. Bener pisan, eta teh Bu Dewi emang nate henteu curiga gitunya anak nate tiba-tiba loba duit gitunya. Udah seperti eta teh katibanku eta pohon durian runtuh. Enak toh Put makan durian. Udah, otak mana dahar wae. Maaf ya Bu, kalau kami mengganggu. Ayo kita pamit. Maaf, ayo. Kita makan bakso juga. Ayo, ditraktir. Aduh. Mas,
Ini kita semakin hari semakin banyak uangnya, Mas. Lihat deh. Aku juga nggak nyangka ya, ternyata hasilnya itu banyak banget nih. Mas. Mas. Mas, aku takut banget. Mas, takut. Mas, kabur aja, Mas. Kabur. Cepet, Mas. Pulang, tunggu, pulang. Itu adalah peringatan. Kamu sudah menggunakan uang tumbal milik jin dan sudah menikmati hasil uang tumbal itu. Jadi kamu harus memberikan tumbal. Apa, Ki? Tumbal? Kamu harus mempersiapkan tumbal dari orang yang sudah menikmati hasil pesugihan itu. Seperti keluarga terdekatmu. Ki, gak bisa seperti itu, Ki. Kenapa Ki Seno gak cerita dari awal? Ya sudah, terserah. Kalau memang kamu mau celaka. Siapa yang aku tumbalin ya? Aku nggak mungkin tumbalin Wulan atau Ibu. Tapi nggak ada pilihan lain ya. Uang pesugihan ini banyak sekali. Aku bisa kaya sampai 7 turunan. Astagfirullahaladzim. Jadi benar omongan tetangga selama ini kamu pakai pesugihan? Kalau iya kenapa, Bu? Bu, ini satu-satunya cara, Bu, biar aku cepat kaya. Daripada aku curi sertifikat rumah Ibu, terus curi uang Ibu, aku nggak perlu repot-repot, Bu. Astagfirullah, Tama. Sadar kamu, apa yang kamu lakuin ini sesat. Ibu nggak mau kamu sama Wulan jadi musyrik kayak gini. Hentikan, Tama, sebelum semuanya terlambat. Bu, Ibu nggak usah campurin urusan kami, Bu. Toh selama ini, Ibu juga menikmati hasil uang kami, kan? Lebih baik ibu miskin dan kehilangan uang daripada menyekutukan Allah. Tobat, Tama. Bu, Ibu nggak usah ngurusin dosa orang, Bu. Ibu tuh udah tua. Mendingan Ibu urus dirimu sendiri. Kalau kamu masih aja nekat, Ibu nggak akan segan-segan kasih tahu warga dan panggil ustadz buat ruqyah kalian berdua. Untung uang tumbalnya masih ada. Jadi aku bisa melakukan ritual dari Ki Seno. Tiba-tiba gerah begini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok makin panas?
Salah sendiri. Ibu sih jadi perkara sama aku. Bu Dewi meninggal. Lu pada kagak curiga apa kalau dia entu ditumbalin sama si Tama sama si Wulan? Lah bener banget toh Yen. Si Tama aja pulang dari kuburan langsung buru-buru ke kontrakan toh. Kalau Yeyen udah ngate tuh ya, pik 1000% benar. Emang aneh juga sih. Kenapa Wulan sama Tama mendadak jadi kaya dengan cepat? Udah jangan gosip ya. Nah Jidan, itu uang dari mana ya? Sepertinya ibu pernah lihat lipatannya. Ibu teh karek inget atau Bu Nurulnya sebelum duit ibu yang dari suami teh hilang semuanya gitu. Ibu teh pernah nemu eta duit teh persis pisan kawas gitu. Ibu tahu uang kayak gini. Ibu nemuin uang seperti itu, Nak. Walah, jangan-jangan itu jimat atau gendam yang bikin uang Warkamsi hilang tuh Bu Nurul. Ini benar-benar janggal. Apa jangan-jangan semua kasus kehilangan uang itu memang ada hubungannya sama uang yang di tangan Zidan? Zidan, aku butuh bantuan kamu. Nanti aku jelasin dulu jalan ya. Ibu semuanya, ini permisi dulu ya. Ibu hati-hati ya pulang aja. Ya sayang? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, tuh bocah dua kagak ada sopan-sopan yang ngeloyor aja, orang lagi ngomong juga. Assalamualaikum. Mas Tama. Waalaikumsalam. Apaan sih kalian sini? Ada yang mau kami bicarakan. Kita bisa bicara sebentar, Mas. Oh, sorry. Saya capek. Saya mau istirahat dulu ya. Sebentar aja, Mas. Zidan, tunjukin yang kita temuin tadi. Kamu tahu ini apa, Mas? Itu duit kan? Biasa aja duit. Mas, sama sebentar aja. Mas, kamu mau kemana, Mas? Ini, kamu nggak paham apa? Kalau saya ini habis berduka. Mas. Dan kamu tadi lihat sendiri kan, reaksi dia pas kita kasih tahu soal uang. Aku ngerasa ada yang nggak beres. Aku takut dia bakal ngelakuin sesuatu ke Mbak Wulan. Aku takut hal buruk akan terjadi sama Wulan. Kayaknya aku harus ngomong sama Wulan. Aku paham kekhawatiran kamu ini. Tapi apapun yang kamu rencanakan, kamu harus pertimbangkan segala sesuatu dulu. Ya. Aku nggak mau sampai kamu kenapa-napa. Aku masih ada urusan di yayasan. Kebetulan dekat-dekat ini kita mau bikin kegiatan sosial. Kamu gimana? Kamu duluan aja, Zidan. Nanti aku nyusul. Ya udah. Uang ini aku bawa aja. Takut bahaya kalau ada di kamu.
Iya, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wulan, ada yang mau aku bicarain sama kamu. Aku gak ada waktu. Wulan, tunggu sebentar. 5 menit aja. Oke, singkat aja. Aku minta sama kamu untuk berhenti ngelakuin apapun yang kamu dan Tama lakuin. Maksud kamu apa sih, Ayah? Aku gak ngerti. Enggak, kamu ngerti maksud aku, Wulan. Kamu pernah gak sih kepikiran kalau Bu Dewi meninggal karena sesuatu yang kalian lakuin? Jangan sembarangan ngomong kamu ya, Ay. Gak mungkin lah. Tapi kalau aku lihat dari reaksi kamu kayaknya ngelakuin hal yang gak benar. Aduh. Nyebelin banget emang si Aini itu ya. Mentang-mentang dia udah tobat. Terus sok suci, sekarang sosok nasehatin lagi. Kamu pernah gak sih kepikiran kalau Bu Dewi meninggal karena sesuatu yang kalian lakuin? Tapi kok Aini seolah-olah mikir kalau ibu itu adalah tumbal dari pesugihan kita. Sayang, kamu udah pulang? Mas, aku mau nanya deh sama kamu. Pesugihan yang kamu lakuin nggak minta tumbal kan? Soal itu ya? Mas, jangan bilang persyaratan itu berubah. Atau jangan-jangan yang dikatain Aini itu memang bener ya? Ibu jadi tumbal pesugihan kita. Mas jawab dong. Oke, aku akan ngaku. Jadi gini, waktu kita habis dihantui, aku kembali lagi ketemu sama Kiseno. Nah, Kiseno tuh bilang kalau pesugihan itu butuh tumbal. Terus? Ya, seperti yang kamu bilang, aku terpaksa tumbalin ibu kamu. Kamu kenapa jahat banget sih, Mas? Kenapa kamu bilang sama aku, Mas? Kenapa kamu harus tumbalin ibu aku? Aduh, kalau lagi juga kalau ibu kamu udah tua, ya udah biarin. Nggak bakal ditumbalin juga, dia udah bakal itu nggak? Jaga mulut kamu ya, Mas. Walaupun aku bukan anak yang berbakti, tapi aku nggak akan mungkin tega numbalin ibu aku sendiri. Jahat ya, Mas? Aku nggak akan ngebiarin kamu. Lama-lama gue kesal juga ya. Gue bakal tumbalin juga si Bulan tuh. Mas, kamu mau kemana, Mas? Ini, Jidan, kamu mau kemana? aku mau ke kontrakannya Wulan. Soalnya firasat aku nggak enak soal Wulan. Aku harus cari tahu sendiri apa yang terjadi. Aku temenin, jangan sendiri, ya. Ya udah, kita berangkat sekarang. Ayo. Maafin Wulan, Bu. Gara-gara ambisi Wulan mau jadi orang kaya raya. Ibu yang harus jadi korbannya. Maafin Wulan, Bu. Maafin Wulan, Bu. Mas Tama, Mas, Mas tolong, Mas takut Mas ini kayaknya Cina datang lagi deh, Mas. Aku takut, Mas. Udah Bulan, kamu pasrah aja. Ini semua sudah terlanjur terjadi.
Maksud kamu ngorbanin aku, Mas? Maafin aku, Wulan. Aku nggak bisa milih siapa yang bakal jadi korban. Aku nggak nyangka pesugihan ini sudah mengorbankan keluargaku yang sudah menikmati hasil uang pesugihan. Kamu kurang ajar, Mas. Kamu tega, Mas. Tega kamu mengorbankan istri kamu sendiri. Kamu jahat. Kamu tega. Tolong! 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 Selamat tinggal, Wulan. Aku akan jadi kaya. Wulan! Wulan! Aku tadi! Kamu... Wulan! Kamu kenapa? Istighfar! Istighfar, Wulan! Istighfar! Alhamdulillah, badan kamu udah gak panas lagi. Kok bisa mati sih? Jangan-jangan tumbal pesugihannya gagal. Aku benar-benar gak nyangka Mas Tama bisa tega ngorbanin ibu aku. Astagfirullahaladzim. Padahal kan Bu Dewi itu adalah mertuanya sendiri. Ya itu dia, Bu Nurul. Tadi kami juga sempat berantem. Dan Mas Tama mau ngorbanin aku. Untung aja kalian datang. Kalau enggak aku udah mati, Bu. Sekarang kamu udah aman di sini. Bersyukurlah, karena Allah memberikan pertolongan di waktu yang tepat. Allah adalah Allah yang Maha Pemaaf. Oleh sebab itu, sebaiknya kamu segera bertobat dan sadar atas semua kesalahan kamu. Aini, aku mau tobat, gimana caranya? Iya, sesudah ini kita sholat taubat bareng-bareng ya. Iya. Aku sama ibu akan ngebantu kamu. Assalamualaikum. Aini, kamu nggak apa-apa, Ai? Hah? Tadi kayaknya kejadiannya heboh banget ya. Udah semuanya. Jangan berisik, jangan tanya-tanya lagi. Yang pasti sekarang Ulan udah tenang, udah selamat di sini. Dan Ulan juga berjanji dia mau minta maaf atas segala kesalahannya. Ya eleh, Bu Nurul. Ya pan minimal kita kudu tahu nih salahnya dia apa. Kenapa dia bisa sampai kayak begini. Ibu, saya minta maaf ya. Atas nama Mas Tama juga. Gara-gara Mas Tama melakukan pesugihan. Apa? Apa gua kata juga. Lu emang kelewatan. Apa? Kelewatan nih. Bu ya, tolong hentikan, Bu. Wulan sudah mengakui semua kesalahannya dan berjanji untuk bertobat. Allah saja Maha Pemaaf. Jadi tolong, buat kita semua yang ada di sini, bukakan pintu maaf untuk Wulan. Kalau masalah maaf mah gampang ya babangnya. Nih, yang penting duit kita diganti dulu. Tapi Yeyen
mah ya kagak jamin kalau Warkamsi juga mau maafin. Bener gak, geng? Ah, bagaimana kalau kita tuntasin permasalahan ini? Hah, yuk, Dani, ayo. Ayo, coba kita mau doang. Ibu. Ayo. Pokoknya jangan kasih pelajaran. Cari kum, sama kum. Udah bang, jangan bahas. Kita jam duit kita harus pulangin apa Tama? Kita. Jaga rebunya Yense. Weh, Tama. Wah, Tama. Aduh. Bagaimana gara-gara gue? Ini warga kan emang udah dirugiin sama si Tama. Ya mereka berhak tahu lah. Geus wae cicing. Dani, sekarang teh kamu teh mending pergi itu cari Aini sama Aji dan kasih tahu gawat buruan. Ih, ayo buruan jadi. Keluar, Tama! Ini ada apa sih? Kita udah tahu kelakuan busuk lu, juga istri lu kalau kalian pakai pesugihan. Bentar ya. Jangan ngomong sembarangan ya. Ini bisa kena pasal pencemaran nama baik. Alah, udah lu gak usah banyak ngomong. Bini lu udah ngakuin semuanya. Sial. Jadi Wulan beneran belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gawat. Warga-warga lagi pada ngamuk. Nah sekarang, Bang Tama lagi digebukin sama warga. Ayo bantuin ya. Kita kesana sekarang. Aku ikut. Makasih ya Bu Nurul. Ibu juga hati-hati di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, mudah-mudahan nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebentar. Ini semua bisa saya jelasin. Gak usah pakai penjelasan. Astagfirullahaladzim, tuh kan daripada rusuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Mas, tolong. Ya Allah, Pak, tolong dibantuin dong, Pak. Ayo dibantuin. Tolong. Mas Tama, kamu nggak apa-apa kan? Mas. Udah sebaiknya kalian bubar, jangan main hakim sendiri. Tapi Bang, dia harus dikasih pelajaran, Bang. Tapi bukan dengan begini caranya. Kalian mau bertanggung jawab kepada pihak yang berwajib kalau seandainya Tama meninggal karena perbuatan aniaya kalian. Ya udah. Kalau Babang udah ngomong begono, mending kita pulang deh, ya. Ngademin hati, ya. Bener gak? Tama. Tapi lu kudu tobat kayak bini lu. Jangan lupa, lu ganti tuh duit warga-warga yang udah pada lu pakai. Termasuk duit iputnya, balikan siap. Iya. Bapak ibu-ibu nanti akan kita bicarakan. Tapi lebih baik sekarang bapak-bapak sama ibu-ibu bubar dulu ya. Biasa. Kamu sekarang sudah merasakan betapa sakitnya hukuman di dunia. Jangan sampai kamu akan merasakan nanti di akhirat. Seperti Wulan, sebaiknya kamu segera sadar dan kamu bertobat. Ya Allah. Mas, astagfirullahaladzim. Mas. Wulan, beneran nggak apa-apa kalau kita tinggal? Nggak apa-apa. Aku sendirian aja di sini. Kalian boleh pulang kok. Kalau gitu kita permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dengan kejadian ini kamu mau bertobat ya. Alhamdulillah, kamu udah sadar, Mas. Mas, ini minum dulu, Mas. Supaya tenggorokan kamu nggak kering. Mas, ya Allah. Mas. Ngapain kamu masih sini? Harusnya kamu tuh udah tau. Mas, kamu mesti karena Mas. Aku mau pergi dari kamu ini. Minggir. Mas, tolong, Mas. Mas, aku mohon kamu jangan pergi. Mas, kamu mau kemana, Mas? Lebih baik aku cari istri baru yang mau nemenin aku pesugihan. Dengan uang sebanyak ini, mending aku beli apartemen, apa aku beli rumah ya? Enggak. Jangan. Kalau aku beli apartemen, nanti aku nggak bisa ngelakuin ritual uang gaib.
Kok tiba-tiba aku jadi merinding? Astaga, aku lupa. Kan Wulan gak jadi tumbal. Jangan-jangan jinnya marah ini. Aduh. Kenapa AC tiba-tiba panas ya? Kok AC tiba-tiba rusak sih? Kok bisa keluar ya? Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Ini Wulan. Ini selamatin aku ini. Wulan, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Ini temenin aku cari Mas Tama. Mas Tama pergi dari rumah. Dia bawa uang sama baju-baju semuanya. Ini tolongin aku. Iya, sebentar. Aku ambil kunci motor, bentar. Kita berangkat sekarang ya. Ayo. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Mas Tama. Mas. Mas. Mas Tama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bang, kita percepat pemakamannya soalnya pengen hujan nih kayaknya. Kita buka kerananya ya. Api kamu, aduh. Gak ada api, gak ada hujan nih. Seumur hidup gue nih ngelihat ada jenazah kena petir kebakar sebelum sampai neraka. Kita tidak pernah tahu hukuman apa yang akan Allah berikan. Untuk itu, kita semua sebagai yang masih hidup, teruslah beribadah kepadanya. Dekatkan diri kepadanya. Jangan malah tergiur dengan harta duniawi yang tidak nyata. Dan semua perbuatan yang kita lakukan selama hidup kita malah mendekatkan kita kepada api neraka.